Kita lanjutkan ya materi kita. Sebenarnya nih udah habis kemarin, tapi masih ada sisa sedikit ya. 1,5 kali lah ya. Cuma nanti kita lanjutkan ke materi aritmatika ya. Ini sampai di sini kita atasnya kemarin ya. Terakhir kondisi ya, of C ya, jika ada kondisi C move. Itu sampai itu kemarin itu ya. Sekarang kita masuk ke graphic segment override. Jadi dia graphic segment yang dulu udah kita bahas sebelumnya ya, secara arsitektur. Jadi dapat ditambahkan ke hampir semua instruksi dalam modus penyelamatan memori, sehingga memungkinkan bergabung untuk menyimpang dari segmen default atau segmen aslinya ya. Segmen override adalah byte tambahan yang menambahkan di depan. Kemarin ada yang byte ke depannya untuk memilih sebuah register segmen alternatif. Nah, satu-satunya instruksi yang tidak dapat diwakili adalah instruksi jump dan call, yang harus menggunakan register segmen, kode atau kode segmen untuk pembangkitan atau pembuatan alamatnya. Kemudian juga segmen override juga akan digunakan untuk memilih segmen FS dan DS ini yang masih jarang dipergunakan. Contohnya, move AS, DI dalam kurung memori ya, akan mengakses data di dalam segmen data secara default. Jadi, ingat lagi, isi DI ditambah dengan data segmen, ya, data segmennya dikali 10 ya. Nah, alamat itulah yang akan dipindahkan. Ini masih ada yang salah kemarin di ujian yang move atau copy ya. Copy itu perintahnya ini. Move itu bukan pindah, tetapi dia adalah duplikat. Jadi kalau waktunya di copy kan. Copy-lah atau duplikatlah isi dari alamat yang ditunjuk oleh DI ditambah dengan data segmen dikali 10 ya. Nah, isi dari alamat tersebut lalu diduplikat ke AX. Sedangkan alamat yang ditunjuk oleh DI dengan data segmen tadi tetap tidak berubah di memori yang ditunjuk oleh DI. Sama di AX isinya sama juga. Itu kan duplikat. Masih ada yang kemarin yang ITS yang ini sangat sederhana ya, masih salah. Dan ada yang tidak bisa membuat malah. Jika kita menduplikat atau mengcopy, ingat dia aturannya dari belakang ke depan. Masih ada yang menghitung dari AX. Jadi si AX di copy ke DI juga. Jadi dari belakang ke depan. Ingat awal-awal ya kita ya. Ini dia isi DI. Jadi duplikat sehingga AX dengan alamat yang tidak sama. Itu ya, itu yang masih banyak kemarin. Masih ada ya. Masih ada yang membuatnya dari kiri ke kanan. Masih ada juga yang tidak bisa. Nah, copy dibuat copy AX. Apa nggak ada perintah copy. Nah, padahal itu buka buku ya. Dan jika diperlukan, bisa dengan grafiknya ya. Contohnya yang tadi extra segmen diubah ya. Singapura AS, extra segmen. Ada grafiknya di depan. Ini beberapa contoh. Ya. AX, DS mirip ini tadi ya. SDI ini BP. SBP, AX, extra segmen. Ini adalah segmennya segmen data, segmen extra segmen ya. Segmen extra segmen. Ini adalah stack segmen ya. Ini adalah kode segmen. Sama kembali lagi extra segmen. Ini FS dan DS. Beberapa contoh. Bisa juga kita tulisnya AS, ini dia adalah grafik. ES, CS, ya. FS dan DS. Nggak usah dibahas. Ini yang direktifnya kita tambahkan. Kalau prosesor 286, 86, 58 ini adalah Pentium 1 deh ya. Ini Pentium 2. Ya, ini adalah
jika program lebih dari satu segmen, ada segmen kode, ada segmen data. Nah, ini kan. Next sama ya, ini modelnya apa? Small, tiny, atau nanti large. Kita hanya small sama tiny ya, program kecil ya. Ya, so ini apakah nanti suatu memori ya. Kan datanya apa? Byte, word, atau double word. DB, datanya byte, DD, datanya word, DQ, datanya quad word. Ini yang 10 byte jarang digunakan. Ini duplikat kalau dia untuk write ya, data write atau data yang ada index. Ini DW word ya, 16 bit. Direktif udah sebagian kita pakai di contohnya ya. Ini offset nanti near, nanti ada near go far ya. Ini PATR udah kita ini kan, sebelum udah sebagian. ORG ini asli, biasanya dalam assembly itu langsung kita memulai dari alamat berapa. Alamat. ORG 100. Dia akan contoh-contoh berikutnya akan digunakan contohnya 086. Ini sesuai dengan prosesornya ya, prosesor yang kita pakai. Dan menyimpan data dalam sebuah segmen memori. Jadi direktifnya ini DB, mendefinisikan byte, DW, mendefinisikan word, ini DD, mendefinisikan double word. Ya. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini yang baru, DQ quad word ya, DT, define 10 word. Jadi 10 byte. Biasanya kalau DB, byte itu 8 bit. Word 16. Double word 32, quad word 64. Ini dia mendefinisikan 10 bit byte. Ya ini small, berarti datanya program terdiri dari segmen data dan segmen program atau apa namanya kode program ya. Akhir dari contoh. Ini ada data semua ini belum ya, masih data list, belum ada programnya ini masih sambung nanti. Datanya byte, ini datanya word, datanya double word, ya. Datanya duplikat untuk apa namanya data-data lebih dari satu indeks sama duplikat. Ini belum ada perintahnya ya, ini baru definisi semua. Menggunakan direktif, DP, DW, dan sebagainya. Sebagiannya kita ini di depan ya, bagian ngulang sebagian. Udah banyak cepat aja nih. Assume EQ atau ORG ya, ORG semalam udah ya sebagian. Assume dia menyamakan EQ atau ORG, nanti ada pemakaiannya. ORG biasanya untuk pemakaian memori yang mulai dari memori berapa biasanya. Assume direktif namanya ini di memori simboliknya dibuat nama 10, biasanya memori simbolik ditulis dengan huruf besar gitu ya. 10, ini dia sama dengan berapa? Nah, 10. Ini kebetulan bahasa Inggrisnya angkanya. Tidak harus 10 namanya, data 15 namanya. 9 itu 9. Ini biasanya dipergunakan kalau di bahasa tingkat tinggi, itu dia define ya. Kita mendefinisikan define bahwanya P adalah sama dengan 3,14. Jadi nggak perlu lagi kita menulis 3,14. Atau suatu rumus tertentu, umpamanya segitiga, umpamanya alas dengan alas kali tinggi, umpamanya itu apalagi kita panggil saja. Jadi dia berarti move AL, 10 artinya 10 diduplikat ke register AL 8 bit. Ya. Ini 9 diduplikat. Jadi kita tidak perlu lagi menulis sini 10. Jadi dia memorinya. Nah, ini memorinya tuh, ini kebetulan dia desimal ya. Nanti kalau dia umpamanya 10 hexa bisa. Ya kan? Lalu masukkan ke sini. Ini di dalam memori disimpan. Simulasi kita tunjukkan seperti ini dulu ya. Ini boleh kita gunakan seperti ini. Jadi tidak perlu menulis 10-nya, tapi 10. Kalau 10 dia adalah ini sama dia.
sebenarnya pengamatan segera ya, nilai yang masuk. Jadi 10 dengan AL isinya sama. Kemudian yang kedua add kan, nah, add AL ingat nanti belum masuk ya, nanti habis ini nanti kita masuk add. Jadi add itu dia adalah menjumlahkan operannya dengan akumulator. Jadi ya kalau 8 bit ya AL, kemudian AX, IAX, RAX, ya, akumulator. Jadi dia adalah menjumlahkan ini adalah AL dengan 9 dan disimpan di AL. Nah, ya. Jumlahkan tadi kan AL isinya ada 10 kan, jumlahkan 9 dengan 10 disimpan di AL. Jadi AL bukan 9 lagi isinya. Ini tadi 10 kan. Ini jadi 9 tidak menjumlahkan. Jadi 19. Sedangkan 9 tetap 9 dan tetap 10 AL sudah berubah. Ini AL berubah dulu pertama jadi 10. Kemudian di add. Ini nanti belum ada ya ininya ya. Operannya nanti kita habis aritmatika nanti. Contoh saja. Jadi di AL sudah berubah dari 10 menjadi 19 karena ini 9 ditambahkan 10 nah, disimpan di AL. Nanti akan kita bahas untuk aritmatika. Ini juga sama ya. Energi, pipe, word sama dengan penggunaannya dB, dW ya. Contohnya data segmen, nah ini ORG, jadi alamat mulai dari program kita mulai dari 300 nih, 300 pertama ya 300 mulainya. Kalau 200 mulai. Nah, tadi kan tidak contoh yang di atas ya. Enggak pokoknya ini ya, alamatnya mulai dari 00 kan. 00 tambah 2 ya, 2, 4, 6 dan seterusnya. Kita benar besar ininya karena 8 bit ya. Jadi 2. Kalau dia 16 mungkin AX ini jadi 04. Yang keduanya ya. Kalau EAX berarti dia sini 0 nih 8. Kalau RAX ini 0 ini 16. Ini kan langsung dari 0. Karena tidak ada ORG mulainya. Nah, ini jadi masalah nanti kalau kita gunakan dalam pemrograman. Karena dia alamat awal itu digunakan oleh operating system. Nah, mulai ini di atas operating system digunakan. Ini alamat 300 mulainya. Data-data tersebut tidak menempel. Kalau yang tadi ini bisa hang. Ya, karena dia akan menimpa alamat yang sudah diisi untuk operating system. Nah, kita kan bekerja operating system dulu, baru program. Ini dia gunanya. Kalau RG100 gitu, ini tergantung dari memori besar memori OS yang sudah dipergunakan. Ini data. Satu EQ byte di sini, disk byte. Ini sama dengan tadi kan. Jadi yang sebelumnya 10 gitu ya. Dia disk byte. Kemudian akhir dari segmennya hanya untuk membuat satu data. Kemudian kode segmennya nih, semuanya dengan yang tadi ya. Atau data segmen ini. Sebutkan bahwa CS adalah kode segmen, DS adalah data segmen. Salah satu dimasukin ke BL, register B yang rendah, 8 bit. Ya, 1 byte, 8 bit. AX 32. Data 2-nya, ya, dan di byte, data 2-nya masukkan ke data byte ya. Kemudian dipindahkan lagi data 1 ditambah 1. Lalu tambah 1 byte tadi ya, tambah dengan 1. Kemudian disimpan di register B yang high. Ini B yang low, jadi ada 2. Gitu kan. Jadi udah 16 dia. PX-nya. Yang rendahnya di BL, yang tingginya di isinya ya, tambah 1 saja. Kalau kita isi data 1 lagi, ini dia high sama low-nya akan sama. Tadi origin ya, ORG-nya. Awal merupakan halaman awal itu data di segmen data di kita atur hapus. Jadi langsung digunakan dengan definisi segmen penuh ya seperti jelaskan. Kemudian prosedur jadi seperti subrutin di bahasa tingkat tinggi atau fungsi di bahasa C. Nah, kalau fungsi bahasa ditutup di kurung kerawal saja nih kan, sama fungsinya tunggal tutup di kerawal. Jadi diakhiri dengan dapatkan kurung di sini.
prosedur, nanti end prosedur. Ini akan kita bahas di jam ini. Jadi kita tidak perlu membuat program yang berulang untuk hal yang sama. Jadi dalam satu prosedur. Kalau kita perlu panggil lagi. Nah, jadi panggilnya ini tadi var atau near nanti ya. Call atau nanti jump. Lompat ke prosedur pertama, lompat ke prosedur kedua. Tidak perlu urut itu ya. Setelah ini kembali lagi ke prosedur kelima. Nanti ini var, near nih gunanya. Jadi kalau var nanti dia ada yang di dalam segmen itu sendiri, ada di dalam antar segmen. Itu var-nya bersama var nanti yang jauh ya. Iya, kalau near dianggap lokal ya. Kan var-nya dianggap global, berarti bisa antar segmen. Kan intra segmen. Kalau ini dalam segmen sendiri. Jadi tidak bisa entah segmen yang lain dipanggil kalau menggunakan near. Var bisa. Contohnya tadi. Prosedurnya ini isinya. Ini enggak program utuh ya, hanya prosedurnya. Prosedurnya nih. Add m plot var. Jadi kalau var bisa dia mengambil antar segmen ya. Kalau near nanti dia hanya di dalam segmen itu sendiri. Ini isi segmennya. Diakhiri ya kan memorinya simbolik np. Np ini akhir dari prosedur. Ini isinya apa prosedur tersebut? Kalau di bahasa marketing apa fungsi itu apa isinya? Isinya adalah CX, tentu di atasnya ada nih ya, makanya nggak bisa langsung. Ini juga mungkin dia alamat 0 mulai, nanti ada ORG berapa. Ini karena ini hanya bagian ya dari program tidak program utuh. Si prosedurnya, dalam prosedurnya add m, ya, dia gunakan var prosedur, berarti dia perintah ini nanti dia prosedur ini bisa diambil dengan var ini dengan antar segmen kalau lebih dari satu prosedur. Isinya apa? CX dijumlahkan dengan BX. Itu di atasnya ada ya, nggak mungkin ini CX gimana? CX belum tentu ada isinya, BX belum tentu harus CX dan BX selalu diisi dulu di atas. Apakah dengan memori simbolik atau dengan menambahkan penyelamatan segera, berarti dengan bilangan langsung ya, konstanta. Ini jumlahkan. Jadi CX dengan BX ini DE dengan BX. Jadi BX sudah berubah. CX dengan BX artinya apa? CX ditambah dengan isi HX disimpan di sini. Ditambah dengan isi BX disimpan di BX. Kemudian baru BX disimpan di HX. Keren, kelihatan ya? Ulang lagi. Ini yang near. Near ya, tadi var ya, dia bisa antar segmen. Yang near di prosedur itu sendiri dia. Namanya add s. Nah, add prosedurnya sudah near. Gunakan register BX, CX, DX. Usage tadi yang depannya. Ini dia tidak menggunakan usage. Nah, jadi ada register 3 register dengan BX, CX, DX. Terus, berarti register BX ditaruh di memori. Nah, ini enggak lagi yang push sama pop ya. Push berarti isi register BX, isi register CX karena itu tidak semua ya. Kalau push all nanti CX itu AD ya. A dia adalah L, CL, dia satu hanya 3 yang diperlukan. Oh nanti semuanya ya. Baru ini baru CX tambahkan dan disimpan di CX tadi ditambahkan ke CX disimpan. Dan BX masih tetap di sini. CX yang berubah. Ini juga CX simpan di BX. CX di atas masih tetap. Nah dia dipindahkan yang sini yang berubah. Itu yang berubah terakhir dengan BX terakhir dan baru dengan CX yang tadi. CX juga. Kemudian setelah melaksanakan perintah penjumlahan ini di duplikat artinya ya, X duplikat ke X, kemudian baru di ini pengulangan nanti ya, pop berarti
isi dari DX tadi yang di memori diambil masukin lagi ke DX. Jadi memori diambil lagi masukin ke DX. Return, tapi di clear gitu ya. Return. Ini akhir dari prosedur. Baru potongan ya. Nah, di bawahnya baru ada perintah lagi nih prosedur. Di atas ada perintah lagi. Misalkan ORG-nya berapa. Kemudian ini isi DX-nya harus diisi dulu. Apakah secara memori simbolik atau menggunakan perintah penghalaman segera yang nilai datanya konstanta gitu ya. Itu contoh yang ini ya. Jadi hanya di dalam berlakunya itu hanya di dalam prosedur sendiri. Kalau ada dua prosedur nggak bisa. Ya. Nah, kalau var itu bisa lebih di dalam prosedur. Jadi, ini kan udah kita pakai. Ini sama small ya. Ini untuk satu segmen program saja, tidak ada segmen data. Kalau small, ini programnya ada segmen data, ada segmen program. Ini ada kumpulan yang besar. Ini yang eksekusi programnya. Kalau ini sama small, hasilnya titik com ya. Small. Ini program yang besar. Next sama startup ini hanya beda-beda software ini ya. Visual C tidak Visual C. Contohnya small tadi. Ini datanya. Segmen data, segmen kode. Ada dua. Ya. Nah, nanti ada juga nanti prosedur ya. Bisa. Dia. Contohnya. Nah, dan definisi segmen penuh. Contoh berikutnya nih yang lalu pasal. Ini segmen stack-nya, datanya Word, duplikat ya bisa diulang nanti. Karena stack ya bukan, nanti lebih dari satu. Akhir dari segmen stack pertama, data segmen data, duplikat juga, datanya byte, list A ini, memorinya list A kita namakan, memori simbolik, datanya adalah byte, bisa diulang, duplikat ya. Dan yang list B-nya sama 100 akhir dari segmen. Jadi ada dua segmen kan, sama stack sendiri, ini segmen yang kedua. Data segmen. Akhir segmen. Ada segmen yang berikutnya, segmen kode. Arti pengkodeannya ya. Masukkan bahwa didefinisikan bahwa CS kode segmen. Sebenarnya memang enggak ini ya. Ini pertegas saja nih. Pertegas. CS kode segmen, DS data segmen kan. SS adalah stack segmen. Ini prosedur jauh tadi. Nah, segmen tadi ini dimasukin ke 100 jadi baik. Bisa diulang extra segmen data segmen dan seterusnya. Ini clear. Clear deh ya. Naik ke DOS. Interrupt 21 ya. Maka tidak ada interrupt pada input outputnya. Akhir segmen baru nanti akhir program. Ya keluar ke DOS ya. Contoh sedikit. Nah, sama sudah dijelaskan tadi. Ini contoh program Notepad itu cara untuk penulisan editornya ya. Kita pakai Notepad juga bisa. Jadi dia turunnya harus di-enter gitu ya. Masuk pemrograman juga harus di-enter. Kalau nggak di-enter dia akan nyambung, tidak salah. Cuma bacanya akan repot. Masalah untuk program aja ya. Ini yang berhubungan dengan layar. CR kalau sekarang kan sudah lab ya, dulu nggak masih kabung. Kapolda, right tube, awal-awal yang menggunakan untuk supaya dia bisa tampil di layar gitu ya. Gunanya tadi. Kayak dia interrupt ya. Satu hal nanti macam-macam input output kan, input output. Input output. Kayaknya ada DR kan kemarin output untuk menyimpan alamat daripada I/O-nya kan. I/O. Kenapa? 0 FH. Nah, jadi supaya dia bisa tampil di layar.
interrupt 21 ya, terpanggil prosedur dari DOS. INTT interrupt. Interruptnya alamatnya, alamat. Ini fungsi 06 membaca keyboard, jika ada L adalah output apa ini IO-nya ya. Keyboard kan output. Input ya. Output itu ke layar, ke apa namanya, komputer, ke apa lagi, ke memori ya. Umpamanya memorinya bukan memori mikroprosesor ya, memori ke hard disk atau ke flash disk. Nanti akan kita bahas jam nanti ya. Jam equal ya, if kondisinya sama, empat pemain itu tidak terbang ketika jam. Contoh berapa dari perintah dari tadi ya. GA jam equal kembali ke sini. Nanti jam akan banyak ya, akan kita bahas. GA ini juga ada jam saja. Tadi jam equal. Kemarin apa? Nah kemarin sudah kita bahas kan. Di atas atau di bawah dari ada yang flag ya. Contoh lagi. Di sini berarti tidak ada segmen data. Transmisi segmen program. Nah, bedakan dengan yang tadi. Sedikit. Mode yang small tadi. Agak jauh ya. Ini tidak ada segmen data. Kita selesaikan dulu sedikit ini ya, baru kita masuk nanti habis ini ke ini, nanti dia tidak ada segmen datanya ya, segmen data tidak ada, data yang berupa byte, word atau memori tidak ada, langsung. Ya. Ini memori isinya ini, main, something itu apa tuh jam ya, nah, kalau ada semacam loop dia nanti ya, loop. Nah itulah yang contoh dari pemakaian instruksi perpindahan data. Nah, nanti akan kita lanjutkan dengan bab berikutnya untuk aritmatika ya. Nah, komputer itu pada prinsipnya adalah menghitung ya. Nah, itu nanti kita lanjutkan setelah kita sholat maghrib ya. Jadi ya isi dari flag yang berubah, tidak semuanya ya, tergantung dari operasinya. Jadi sign atau S ya, apakah bilangan yang bertanda atau negatif atau tidak ya, 0 kalau segmen 0, carry, nah itu carry sama dengan nanti borrow gitu, dia juga akan penggunaan dia carry juga, tapi fungsinya sebagai borrow atau pinjaman. Kemudian auxiliary carry atau A, jadi apa kayak yang carry perantara tadi ya. Kemudian paritas, ini kalau dia perpindahan overflow. Kalau dia umpamanya datanya 8 bit ditambah umpamanya sudah F nya 8 ya. Ditambah 1 saja dia overflow itu. 8 bit ya, datanya FF ya. Tambah 1. Satu contoh ya. Nah, itu overflow. Karena dia datanya hanya sanggup. Umpamanya nih kita tambahkan F umpamanya kan. Kita move dulu, mau kita isi dulu ya. Mau umpamanya. Kita isi dulu move. Katakan AL koma ya, koma 3 ya. 3 hexa saja. 3 hexa. Nah, akhirnya 3. Ini kita add. Ya, add
AL, umpamanya FF. Ini yang data ini aja ya, yang supaya mudah. Ya, AL ada 3 tadi kan isinya kan. Kita tambahkan dengan FF. Nah, ini AL nggak bisa nampung. Karena FF sudah. Nah, kalau kita jumlahkan ini deh kan. FF. Ya, kita jumlahkan. Dia menjadi Hexa ya, sama-sama Hexa. Tambah 3. Ini udah overflow deh nanti. Ini yang bekerja nih. Ini ada bawaan juga bekerja. Oke, ini kan lebih 1 kan? FF dapatnya 2. Ya kan? Kalau tambah 1 dia kan 0. Bawaan 1 sini. Ini hasilnya 0, 1. Ini ada 12 bit. Padahal ini hanya 8 bit. Overflow. Error datanya. Yang ditampilkan cuma ini. 02. Salah datanya kan. Masa FF ditambah 3 dapatnya 0,2. Padahal dia 1, 0, 2. 3 tambah 1 kan 0 sini. Tambah 2, 1 tambah 3. 2. Ini jadi 1, 1 tambah F. Nah, bisa kita ini. Kalau ini yakin benar. Ini F itu kan nih. 1, 1, 1. Kalau bingung pakai sampai 10 masih 9 masih bisa ini. Kalau ini kan ini sampai F. Nah, kita tambahkan aja. 1, 1, 1, 3 ya. 3 ini. Nah, dan enggak deh. Nah, ini 1 tambah 1, 0 kan. Ya, 0. 1 tambah 1, 3, 1 kan. Naik ke atas tadi kan. Naik lagi 1. Tambah 1, 0 lagi. Naik ke sini. 1 tambah 1, 0 lagi. Naik ke sini. 1 tambah 1, 0 lagi. Bawaan 1. 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 Nah, ini dia kalau kita heksakan 1, 0, 2. Nah, ini kalau secara binar. Kecepatannya kalau tahu nih bisa. Setelah F ya, 0 tambah 1 ya. Tapi kalau E tambah 1 ya F. A tambah 1 ya B gitu ya. A tambah 2, 1 ya C, 12. Nah, ini kan. Overflow. Datanya yang dikenal sama dia hanya 0, 2. Error kan. Maka O-nya kan 1. Carry-nya nih 1. Ini carry 1 semua. 1 udah bawaan, ada bawaan. Kalau sini kan dia hanya sekali. Bawaan. Ini bawaan kan bawaan lagi sini. 1. Salah jadinya kan overflow. Karena registernya bisa menampung 8 bit, hasilnya 12 bit. Error. Datanya error. Jadi kalau zero nanti ada sign, kalau bilangnya, nanti umpamanya nih, bilangan besar, nanti kita ini kan dia menjadi bilangan negatif. Kemarin udah kita bahas sedikit. Jumlah segera itu dia sama dengan pengamatan segera. Artinya apa? Dia dijumlah dengan bilangan. Ya. Jadi, segera atau immediate addition digunakan sebagai data konstan atau yang diketahui jumlahnya. Tarik, nah, kalau DL kamu diisi dengan 12. Kemudian berikutnya 33 dijumlahkan dengan 12. Hasilnya adalah 45 hexa. Dan nanti akan berubah flagnya. Move D. Move DL 12, berarti DL isinya 12 kan? 12 dulu. Ini yang segera ini nih bilangan. Kemudian seperti tadi add DL,33. Berarti di sini jumlahkan 12 ditambah dengan 33. Ini hexa ya. Tinggal dapatnya sama dengan 45 hexa. Kan? Nah, ini pengamatan segera. Ini tidak ada carry-nya, tidak ada bawaan. 2 tambah 3 nggak ada bawaan 5. 1 tambah 3 5. Kan? 0 dia tidak 0. Carry tidak ada, oscillation carry juga nggak ada, sign tidak berubah, nilainya positif, parity tidak ada, overflow tidak ada, sign-nya tidak ada, perubahan angkanya saat ini kan parity-nya odd ganjil ya. Nah, 12 itu kan 1, ini kan 3. Ini juga
3 ininya ganjil semuanya ya. Tidak ada yang berubah. Ini dia yang disebut immediate bilangannya konstanta. Tapi seperti tadi tidak bisa kita buat umpamanya seperti move DL ini kita balik umpamanya ini kita balik menjadi add, itu tidak bisa. Immediate-nya di datanya 12 33 yang data sama ya, data sama 33, DL. Nah, ini nggak bisa. DL-nya kan isi 12 tadi, udah, DL 12. 12 sekarang 12 sama 33. Ya nggak bisa karena dia disimpannya di sini. Nah, ini tidak bisa nyimpan. Immediate tidak bisa menyimpan karena tempat. Nah, ini ya, nggak boleh dibalik. Salah. Ini datanya bukan 45, error. Tapi kalau dua-duanya register, umpamanya nih, DL, move DL, 12, move CL, 12, 33, baru nanti add DL dengan DL, baru dia bisa. Atau nanti DL dengan BL atau BL dengan DL, bolak-balik, nggak salah. Karena dia sudah ke register. Itu dia bukan pengalaman penjumlahan segera lagi. Nah, dianya pengelamatan segera, dia bukan penjumlahan segera. Penjumlahan segera kan nih bilangan dengan register. Kemudian memori ke register, balik ya, memori ke register, berarti sama dengan tadi contoh yang di atas tadi, memori ke register. Ini memori ke register. Bisa memori simbolik, bisa nanti memori register, yang tunjuk register gitu ya. Namanya 6B tambah 1. Kan memori. Didefinisikan di atas. 6B datanya apa? Nah, kan? Kemudian baru isi dari ini, isi DI. Kemudian AL dikosongkan ini ya. Kosongkan dulu. Baru alamat yang ditunjuk oleh DI ini tadi. Itu ini ditambah, ingat lagi ditambah dengan data segmen ya. Data segmen ditambah dengan isi dari DI. Alamat tersebut dijumlahkan dengan 0. Hasilnya disimpan di AL. Kemudian data yang berbeda nih, berarti kalau tadi katakan DI-nya 1000, berarti DS-nya juga 1000, kan 21.000 gitu kan, 21, alamat 21.000 disimpan ke AL ini. Alamat tadi kan 1000, DS-nya 2000 jadi 21.000 ditambah 1. 21.000 1 disimpan ke AL. AL akan bertimpa, tetapi alamat di masing-masing tetap dia nanti. Itu dia, ditambah 1. Instruksinya pertama adalah tujuannya adalah register DI dengan alamat offset dari pakai register DI. Kemudian alamat tersebut ingat lagi ditambah dengan data segmen ya, ditambahkan KL baru alamat yang kedua, data yang berbeda nih, karena alamatnya menunjuk alamat yang berbeda. Jadi alamat 21.000 pokoknya sekarang di 21.001 karena tambah 1 ya. Jadi AL yang berubah, alamat 2 tempat ini berubah. 6B tetap. Jumlah array, ya, berarti dia datanya akan berulang ya. Ini di sini. AL 0 dulu isi ya, dikelirkan. Kemudian isi SI 3. Nah, ini kan alamat 3 ditambah dengan data segmen. Tambah ke AL. Disimpan di AL. Kemudian alamat 3 tambah data segmen tambah lagi 2. Di 3 tambah 2, 5 tambah data segmen yang kali 1000 kali 10. AL kedua. 3 kan elemen kelima, elemen ke dipakai indeks nanti ini kan ya, makanya pakai source index ya. L ke 0 dulu, instruksinya memakai 0 sehingga dapat digunakan untuk mengumpulkan jumlahnya. Berikutnya register SI diisi dengan 3 tadi kan. Itu awalnya mengamati elemen 3 array, kemudian array ini bertambah 3 ya, kemudian 5 7 isi 3 tambah 2 5 ya, alamat ke 7.
Ingat lagi word, dia 2 byte ya. Kalau 1 byte, 2 byte, 8 bit. Nah, word. Sama dengan tadi sebenarnya. Registernya tambah ya. 32 bit. Nah, 3 masuk ke register 32 bit. Ini SX tambah 2. Ingat lagi ini ada base-nya, ada skalanya ya. Tapi ingat dulu data segmen dulu. Data segmen tambah base, tambah sekali kalah. Alamat tersebut dimasukkan ke AX. SX-nya 3 kan? BX. BX diisi dengan 3. Ini akan limpah kan? 3 dipindahkan ke sini. 3 dikali 2 ditambah BX ditambah data segmen. BX masuk 4. Tadi BX tambah data segmen dikali 2 SX. Datanya sudah berubah ke 5. SX 3 7. 2 dikali 7 ditambah dengan penjumlahan inkremen. Nah, dia mirip dengan penjumlahan immediate. Ya. Cuman nilainya tetap. Kalau immediate tadi kan bisa berubah-ubah. Ya, immediate. Kita lihat immediate ini kan alamat nilai ini. Nah, nilai ini bisa berubah-ubah kan. Tekan 5 jadi 7, jadi ini 2, 3, 5, 7 gitu kan. Berubah. Tapi kalau inkremen dia tetap ya penjumlahannya. Jadi immediate itu sebenarnya, cuman nilainya tetap. Tambah inkremen akan menambahkan 1 ke sebuah register atau sebuah lokasi memori. Jadi inkremen menambahkan 1 ke setiap register atau lokasi memori kecuali register segmen. Itu bisa ya, karena itu untuk alamat segmen. Nah, berikutnya, versinya juga cukup banyak ya. Inkremen BL. Jadi dia tidak perlu ditulis inkremen BL plus 1. Kalau inkremen BL plus 1 sama add dia kan. Ini sama dengan dia adalah add BL plus 1. Jadi makanya dia sebenarnya adalah penjumlahan tambah 1, tambah immediate ya segera. Add ini kan sama dengan dia BL plus 1. Ini sama. 1 ditambah ke BL, simpan di BL. Inkremen BL. Jadi BL plus 1 disimpan lagi di BL. BL isinya 5 jadi 6. Ini 5 tambah 1, 6. 6 disimpan di BL. 1 tambah 5. Sama. Inkremen SP berarti dia SP ditambah 1 disimpan di SP. Sama dengan kalau digunakan add SP plus 1. Ini juga 32 bit, 16. Inkremen EAX berarti EAX ditambah 1. Add EAX tambah 1. Nah, ini sama saja dengan yang add di depan tadi. Cuma di depan tadi dia adalah pakai variabel ya nih kan. Add AL-BL, ya. AL yang tetap ya sama. Nah, cuman BL-nya digantikan dengan bilangan. Nah, cuma bilangan 1 ya. Jadi inkremen. Nanti kalau inkremen dia kurang. Jadi ya, sama. Ini alamat sama. 6 byte tersebut ditambahkan dengan 1 disimpan dia di alamat tersebut. X ditambah data segmen, ya, alamat tersebut ditambah 1 disimpan di dia. Keluar sama ya data. Source index, SX, PTF, number word. Ini data memori semua sama. Nah, memori 1000. Ada memori 1000 itu datanya apa? Karena memori 1000 itu datanya 50. 50 tambah 1. Memori 1000 tadinya isinya 50 menjadi 51. Ini RCX. Register RCX. Tadi isinya 7, ya sekarang dia menjadi 4. Di depannya 008. Surat apa? Surat apa? Surat apa? Pak udah Isa. Pokok biarin dia pokok nanti.
Yang sama ya, increment ya, increment sama. Ambil contohnya memori simbolik, isi DI ya, isi dulu, baru nanti AL-nya diisi 0, dan baru add memori kan, isi dari memori diapakan AL, isinya 0 ya, sama dengan isi dia sendiri kan. Si memori tadi pemain alamat 2005, 2005 isinya 100, jadi masukin ke AL, AL isinya 0 ya, tetap 100. Baru increment DI, yang 100 tadi menjadi 101. Dan baru ini, yang sama tadi, AL-nya menjadi 101 kan, alamatnya 101, jadi tambah lagi ke AL. Sama ya. Nah, perbedaannya antara increment dengan operasi matematika biasanya ya, add tadi kita baru add ya, bahwa instruksi increment tidak mempengaruhi bit flag carry. Jadi carry-nya hanya dipengaruhi oleh penjumlahan biasa, jumlah dengan carry, ya, perkalian, pengurangan gitu ya. Jadi dia increment sama decrement, itu yang contoh kemarin ada satu. Tidak mempengaruhi perubahan flag daripada carry. Itu penjumlahannya. Jadi sebenarnya penjumlahan juga kan. Tapi kalau kita gunakan, nah ini ya, tadi kalau kita gunakan ini carry dia tidak berubah. Tapi kalau yang sama, hasilnya sama. Katakanlah BL-nya 5 kan, 5 ya, ini kan BL 5. Jadi 6 kan hasilnya BL sekarang. Ini gunakan perintah ini 6 juga kan, carry akan berubah. Bisa berubah ya. Ada bawaan ya. Nah, itu bedanya. Gunakan add dengan nilainya bisa sama, tetapi yang satu bisa mengubah carry, yang satu tidak. Increment sama decrement nanti ya, untuk orang kita masuk. Dia tidak akan mengubah kamera. Walaupun hasilnya sama dengan carry, add biasa ya, kan bisa tadi. Jadi carry tidak berubah. Kita sering menggunakan increment untuk keperluan lain. Seperti biasanya pengulangan, indeks gitu ya, pasti menggunakan increment. Data-data string menggunakan increment. Jadi increment digunakan untuk menunjuk ke elemen memori berikutnya ya, data array ya. Jadi dia tidak berubah pada saat terjadinya, padahal dia juga jumlah itu kan, jumlah juga. Dan kalau word ya sama ada dia, add DI plus 2 increment DI. Yang berbeda, add DI plus 2 ini akan bisa merubah carry, kalau increment DI tidak. Ya. Kemudian double word, ini kalau add DI plus 4, berarti kalau increment DI, dan dia bisa merubah 44 ya, 4, 2, 4, 6, 8, kalau yang double word ya, kalau 4, 8, ini word, double word, quad word nanti 8, 16. Ini yang bentuk yang kedua, tadi add carry. Add carry itu akan berlaku adalah untuk kolom yang bukan kolom yang paling kecil, ya kolom yang nomor 2 paling tidak mulai. Kalau yang pertama dia tidak akan ada kecuali ada pecahan ya, berarti dia tetap bukan kolom paling kecil karena masih lagi pecahannya lebih kecil lagi. Ini dia add carry, add dengan carry. Karena nanti kalau tidak dengan add carry, akibatnya apa? Jika ada bawaan dari kolom sebelumnya, nanti yang dijumlah hanya carry-nya tidak ikut. Jadi dia akan salah. Add carry, contohnya add carry ALA. Jadi jumlahkan sama dengan tadi nih, AH ditambah dengan AL disimpan di AL, tapi ini ditambah lagi dengan carry. Ya tambah ini kan bisa, kalau nggak ada carry jadi 0 kan? Kalau ada carry 1 kan? Nggak ada carry ya 0. Kalau ada carry ya tergantung carry-nya, karena bisa nanti lebih dari 1. Kalau bilangan heksa, kalau biner ya 1. Kalau bilang heksa kan bisa lebih dari 1. 8 bit, ya 16 CS, BS. BS ditambahkan dengan CS, disimpan di CS, tetapi ditambahkan lagi dengan carry. Sama 32. EDX ditambah dengan EBX ditambahkan dengan carry. Nah, ini dipakai untuk kalau penjumlahannya untuk kolom yang lebih besar. Kalau dia penjumlah
jajar itu ya. Kalau hanya satu kolom, nggak perlu kita carry karena lalu carry-nya pasti 0. Nah, coba kita jumlahkan yang hasilnya pasti 0. Tapi kalau dia penyebab jajar, untuk kolom yang lebih besar dari kolom yang pertama, yang paling kecil. 0, MBX, tambahkan apa carry. Ini memori, isi dari memorinya tambahkan dengan DH, ditambahkan dengan carry sama. Ditambah 2 dulu, ditambah data segmen, isinya ditambah dengan sama. Memori untuk EBX ditambah data segmen, ditambahkan dengan SX, ditambah dengan carry, disimpan di SX. Ini contohnya berikutnya. Nah, ini 2 kolom. AX tambah CX di sininya, kemudian di kolom berikutnya BX tambah DX. Ini kalau ini nggak masalah, add. Jadi hasil AX ditambah CX, kemudian disimpan di AX kan. Kemudian berikutnya ada bawaan di sini. Baru BX ditambah CX, ini gunakan add carry. Kalau tidak, jika di sini mempunyai bawaan, di sininya tidak akan dihitung. Dia hanya hitung ini dengan ini saja. Carry-nya tidak. Nah, carry kan bisa bawaannya kebetulan 0 ya nggak, hasil kita benar. Tapi kalau dia bukan 0, jumlah kita akan salah. Nah, ini ya. Kecuali ini nggak ada, berarti di bawahnya sudah menjadi bilangan besar ya. Nah, nggak ada. Tapi kalau masih ada kolom berikutnya, carry. Nah, carry-nya akan isi dulu. Oh, satu nih carry-nya. Baru nanti referee ditambah dengan BX, ditambah dengan DS, disimpan di BX. Kalau tidak, hasilnya hanya BX. Ya kalau ini carry-nya 0. Kalau 0 nggak masalah. Nah, tapi kan tidak menjamin. Jadi dia bisa benar, bisa salah kan? Ini tidak boleh. Dalam program itu tidak boleh. Ya, kalau benar, ya benar saja. Kalau salah, salah saja. Jadi penjumlahan, ini mungkin atau tidak mungkin menghasilkan. Nah, ya. Bisa mungkin, bisa tidak. Jika hasilnya kan bisa lebih dari FF kan, karena dia bilangan heksa ya. Kalau nggak tidak ada FF ya di atas F tidak. Makanya sampai A ya tidak ada carry, sampai B tidak carry, di atas F baru dia. Lebih besar ya, lebih besar daripada carry. Ini dia syarat untuk membuat carry-nya. Sedangkan bilangan kan dalam penjumlahan kan nggak bisa kita tentukan. Ya. Tidak bisa dia harus membawa F ya, nggak bisa kan? Makanya gunanya add carry untuk kolom yang berikutnya ya. Bisa nggak dua-duanya add? Bisa, tetapi tidak menjamin hasil BS ini benar. Bisa benar, bisa salah. Tetapi kalau add dengan ini, hasilnya akan selalu. Ini 32, ini 16. Ini 64 ya sama ya. Tukaran dan penjumlahan untuk dari proses penerapan ke atas ya. Ini khusus dari prosesor 36 ke bawah, 386 ke bawah itu tidak ada. XF. Nah, XF. Ini adalah instrumen add adalah menjumlahkan sumber ketujuan sama dengan tadi dulu ya. Sumber ketujuan dan menyimpan jumlahnya di tujuan seperti jumlah yang lain. Nilai asli dari operan
Tujuan disalin ke dalam operan sumber. Beberapa instruksi yang mengubah sumber ya. Biasanya kan tidak. Kalau yang tadi kan tidak, sumber tidak berubah. Nih, yang ini ya. Apa namanya? Add AX, CX. Ini tidak berubah. Ini sumbernya kan ini kan. Sumbernya tujuannya nih. Ini tujuan. Ini sumber. Jadi tambahkan CS ke AX. Katakan ininya 5 pertamanya ya. Ininya 7. 7 ditambah 5, isi 5 jadi hilang, jadi 12. 7-nya tetap. Kalau add, biasa. Ini sama. Sumbernya tetap tidak berubah. Yang berubah adalah tujuannya. Kemudian pertukaran tadi atau add berbeda. S sama dengan tadi menjumlahkan sumber ke tujuan sama, menyimpan jumlahnya tujuan sama. Ya. Tapi dia akan berubah ya. Nah, nilai asli dari operan tujuan disalin ke dalam operan sumber. Jadi yang artinya maksud tadi, kalau yang add dulu ya, saya simpan, saya buat dulu. Nah, add dulu ya, add. Baru kita gunakan add. Pokoknya tadi dia katakan AL, DL gitu ya, DL. Ini katakan 5 atau 7 tadi, ini 5 gitu kan. Nah, 5 ditambah 7, 12. Ini jadi hilang, jadi 12. Yang 7 tetap. Yang 7 tetap. Tapi kalau add AX sama, nilai yang sama kita buat ya. Add gitu ya. Pertama sama. Kita ambil yang 8 bit aja ya, biar nggak panjang-panjang. DL. Ini sama. Katakan ini 7 juga tuh. Ini awalnya 5. Yang jumlahkan kan. 7 tambah 5 ini jadi 12. Sama dengan tadi. Simpan di 12. Tetapi nilai asli dari operan tujuan tadi yang 5 ini disalin ke dalam operan sumber. Jadi yang 7 ini juga berubah. Nah, bedanya nih. Jadi 5. Kalau tadi nilai aslinya tetap, yang berubah hanya nilai ini. Ini dua-duanya berubah. AL berubah, DL berubah. AL-nya berubah karena dijumlah. Sedangkan DL-nya pindah hasil yang aslinya tadi. Yang 5 coret tadi pindah ke sini. Itu jadi hilang. Ini adalah salah satu dari beberapa instruksi yang mengubah sumber. Biasanya yang berubah adalah tujuan, bukan sumber. Ini sumber berubah juga. Tujuan sudah pasti berubah. Tujuan berubah ya karena penjumlahan. Jadi 7 ditambah 12, ditambah 5 jadi 12 sudah berubah. Add berubah. SAN juga berubah. Tetapi kalau add yang sumbernya 7 tidak berubah. Ini dia juga berubah. Berubah dengan apa? Dengan nilai asli yang gitu ya, perubahannya. Dua-duanya berubah. Sumber dan tujuan berubah. Kalau add hanya tujuan saja berubah, sumber tidak berubah. Move hanya tujuan saja yang berubah. Tujuan berubah. Add tujuan berubah. Increment juga hanya tujuan yang berubah. Nilai 1 tidak berubah ya. Bisa dirubah nilai 1. Nah, ini dibilangan kan. Nah, ini dia SF. Jadi dia pertukaran dan penjualan. Ini tukar apa? Nilai tujuan ke sumber. Sedangkan tujuan sudah berubah dari hasil penjumlahan. Contohnya tadi BL 12, DL-nya 02. Jadi BL-nya menjadi 14. Sedangkan DL-nya diambil nilai BL-nya 12. Nah, kalau add tidak, BL menjadi 14, DL-nya tetap 2. 12-nya hilang. Ini 12 sudah hilang. Yang hilang adalah sumber yang hilang. Karena ditimpa. Jadi dia sama untuk register apa saja. 8 bisa, 16 bisa, 32 sampai 64. Sama dengan add ya. Tapi nanti kalau perkalian tidak bisa, ada batas. Sekarang kita masuk ke pengurangan. Ini sama juga adalah aritmetika dasar yang dipergunakan oleh register 8 bit, 16, 32, 64. Add juga gitu, increment juga gitu tadi. Kalau ini pengurangan, kemudian add, add ya, yang penjumlahan dengan perpindahan. Jadi singkat operasi apanya? Kode operasinya subtraksi ya, subtraction. Nanti dia ininya penjumlahan dengan bilangan tetap 1, pengurangan di decrement. Nanti juga ada dengan BCD. Ini record BCD. Kemudian kalau tadi kan add carry, ini dia sub borrow.
Ya kan hanya 3 ya. Jadi tidak bisa sub B. Kalau add carry kan juga di A, D, C kan. Nah, ini jadi sub borrow. Yang di flag-nya dia itunya sama. Carry dengan borrow itunya juga di carry ya. Tidak ada carry, tidak ada borrow. Pada pengurangan carry menjadi borrow. Pada penjumlahan carry menjadi pinjaman. Bawaan. Pada pengurangan dia menjadi pinjaman. Selebih dari 1000 instruksi ya. Walaupun sebenarnya add ya. Jadi, contohnya sub CL, BL. Isi BL dikurangin dengan CL, gitu kan? CL dikurangi dengan BL, beda dengan yang tadi ya disimpan di CL. Kalau add kan belakang ke depan, dia bolak-balik sama, tapi disimpannya sama ya. Ini dia CL-nya yang dikurangi dengan BL. Kalau add kata ini kan BL di kekurangan ya, berbeda dengan yang tadi. Jadi kan BL ditambah dengan CL disimpan di CL. Kalau add ya, ini dia CL dikurangi BL. Simpannya di CL. AS dikurangi dengan SQ simpan di AS. Sama, ini bilangan. Jadi AX dikurangi dengan bilangan ini ya, mulai dengan F 8 bit, ini AX 32 bit. Kenapa 0 depannya? Nah, ini karena dia huruf. ESI 32 bit. Ini memori alamat ditunjuk oleh DI ditambah data segmen. Bilangan tersebut digunakan dengan CH disimpan di alamat. Jadi bilang alamat tadi berubah isinya. Ini sama kebalikannya. Memori ke CH dikurang memori sama AH dikurang isi dari memorinya ini sama. Yang pengurangan register ya, contohnya tadi sub PX dengan CX ya. Carry-nya akan mirip dengan add ya. Ini dia akan mengubah isi daripada flag. Tempat tadi ya. Carry, dan di sini jadi borrow dia. Sign, parity ya. Sampai dulu. Ke depan tadi dia. Nah nih, zero, carry, auxiliary carry, sign, parity, overflow. Ini akan berubah. Sama dengan add. Nah, cuma nanti dekrimannya sama, tidak merubah daripada flag. Kita selesaikan ini ya. Ini kurangan ya nih. Ini dia akan merubah daripada flag yang 6 tadi ya, pertama. Jadi bentuk lainnya adalah dekriman ya. Kalau jumlah tadi adalah inkriman. Kemudian nanti pengurangan dengan ASCII ya. Kemudian ini sub borrow. Pengurangan dengan borrow. Kalau tidak nanti dia tidak bisa minjam kita, salah. Pengurang segera sama dengan penjumlah segera, tapi dia dengan bilangan. Jadi ada contohnya di sini tadi ya. Ini pengurang segera nih. DH dikurangi dengan 6F. Disimpan di DH. Bilangan ya. AX dikurangi dengan 0 CCCH. ESI dikurangi dengan 2000300H. Memori juga ini cuma memori ini ya. Walaupun isinya bilang juga, tapi dia bisa berubah. Kalau ini kan tidak. 2000 ya 2000, kalau nggak kita ubah itu. Kalau ini memori bisa berubah. Isinya ya. Itu segera tadi. Contohnya ini ya. CH dengan 22H. Nah, isinya dulu. Move ya, CH dengan 22H. Isi berarti CH-nya 22 kan. Kemudian sub 22 dikurang 4 negatif kan? Bilangan negatif. Sign-nya nih, negatif. Artinya berubah, ya, berubah. Pinjaman kan, orang negatif. Ini ada pinjaman karena lebih dari 2 kolom. Dia tidak 0. Nah, ini bilang negatif.
Kurangan, jadi bilangan negatif dari 22 adalah 0D. Kenapa dari 02D? Jadi di ini kan F untuk bilangan negatif ya. Ini kan negatif ya. Negatifnya negatif min 22 kan. 22 dikurangi 44. Min 22 kan, dia min 22. Nah, min 22D untuk membuat bilangan negatif adalah dikurangi dengan FF. Jadi dia 22 ya. Ya FF. F kalau dikurang 1 kan. Kemudian ditambah 1 nanti ya. Ini kan masih E sebenarnya kan. E. Ya kan? Dan lagi bilangan negatif itu adalah komplemennya ditambah 1 kan. Nah, jadi menjadi dia ini mau 2. Kalau kita ingin dengan benar aja. Kalau demo setelah dikurang CH ya. 2 min 22 aja ya. 1 dikurangi 12. C ya, C. 22. 1. Ini dia dikurang 2 benar. G-nya. EF, ini D. Ini D. Dikurang 2 bukan 1 ya. D, E, F ya. Dapatnya DD ditambah 1. Nah, D ya. Tambah 1. Komplemen kan. Komplemen 1. Berarti dia D, ininya E, ininya D. Ini 0 kenapa? 0 karena di bilangan pada huruf ya. 0 D ya. Bilangan negatif kan minus 22 nih. Nah, ini minus 22 nih. 0 D. Berarti dia bilangan bertanda. Sign. Ada pinjamannya, barunya ada. Paritinya berubah. Event parity. Jadi ya. Nah, tapi kalau bilangan add tadi tidak ada. Kecuali di overflow nanti. Overflow, kita di overflow. Sama juga. Minus 34. Overflow dia juga bisa negatif nanti. Pengurangan dengan dekreman ya. Kalau tadi dia tambah 1, ini dia adalah berkurang 1. Jadi dia seperti sub dengan 1. Nah, kalau tadi dia kan subtraction, umpamanya sub ya. Umpamanya AL umpamanya. Koma umpamanya BL dulu tadi kan. Ini kan. Nah, jika AL-nya umpamanya AL sama dengan 5, kita move tadi di atasnya ya. AL sama dengan kata taruh langsung di sini ya, ini 5. Ini dia 7 gitu ya. 3 ya. Atau ini 15 lah. Nah, ini 7 gitu ya. Nah, ini kan. Berarti kan 15 dikurang 7 disimpan di AL ya kan. Dapatnya 8 di sini gitu kan. Nah, ini kan variabel. BL 15 ya jadi 15 0. Tapi kalau sub dengan dekremen dia sama. Dekremen ya, dekremen AL memang. 1 aja ya. Ini AL-nya dikurangi 1. Di sini sama dengan dia sub AL, 1. Sama dengan R tadi kan. Nah, ini sama. Hasilnya sama. Jika AL-nya tadi adalah 15, ini dia jadinya 14. Ini juga AL jadi 14. Tapi ini selalu kurangnya hanya 1. Kalau di sini kan bisa tergantung kita ya. Ini tidak, dia selalu 1. Increment tadi selalu tambah 1. Ini dia kan register ini dengan immediate 1 ya. Jadi decrement itu sama dengan sub ya, immediate atau pengurangan segera, tetapi segeranya itu hanya angka 1. Kalau add tadi increment adalah dia seperti penjumlahan segera tetapi segeranya angka 1. Penjumlahan segera kan angkanya bermacam-macam. Nih ya. Decrement BH. Jadi nilai BH dikurangi 1, simpan di BH. Kalau menggunakan sub BH, 1.
Nah, dikurangi 1, disimpan di dek CX dikurang, kalau sub CX kurang 1. Dan seterusnya sama ya. Sama. Ini sama dengan apa pinjaman tadi bawaan. Kalau tadi kan add carry, kalau ini pengurangan dengan bawaan. Ini kalau dia juga sama, pengurangan dengan 2 kolom ya. Contohnya sub AH dengan AR. AH dikurang dengan AR, dikurang ini dengan carry. Jadi dia jika mempunyai pinjaman. Jadi dia bukan borrow di sini kan, itu kan carry. Cuma di sini dia carry-nya di sini adalah pinjamannya, bawaan apa ya? Bukan bawaan ya, pinjamannya, borrow. Jadi tidak ada dia borrow. Ya, di sini dia judulnya carry. Cuman pada saat sub atau SSB dia adalah menjadi borrow. Nah ini nggak berpengaruh kalau dekriman. Ya, sama dengan jumlah jasa, cuman dikurangi lagi. Nah, dan ininya selalu hanya 1 nih. Ya, 1 pinjamnya 1. Kurang 1. Bawaan juga 1 tadi kan. Ini SSB berarti sub borrow, jadi AX dikurang dengan BS dikurang lagi dengan carry. Carry bisa 0 bisa 1 kan. Kalau tidak ada borrow sebelumnya, berarti tidak ada pinjaman ya 0, ada pinjaman baru. Ini harus sama. Contohnya. Jika AX-nya lebih besar dari DI, berarti ini carry nggak perlu minjam. Tapi kalau AX-nya kecil daripada DI, umpamanya nih, yang pertama ini 5, ini 3. Kalau kita kurangi ya, kita mau kurangin gitu. Ini kan nggak perlu minjam. Yang depannya ini 7 dengan 2 umpamanya kan, nggak perlu minjam kan, 5 kurang 3. Tapi kalau ini 5, ininya 15 gitu kan, minjem. Nggak bisa kan? Minjam nggak apa-apa. Jadi 15 kan, 15 tambah 15, 0. Kalau ini nggak bisa. Cuma dikurang 15, minjam dulu. Nah, maka ini bisa 0, bisa 1. Kalau AS-nya lebih kecil daripada DI, berarti dia carry-nya 1. AS yang lebih besar daripada DI, berarti carry-nya 0. Jadi perlukan. Makanya tidak selalu. Makanya kalau 2 kolom seperti ini, dia bisa benar, bisa salah. Kalau ini sub juga. Tapi kalau ini sub, ini SSP, dia selalu benar. Nah, kalau ada pinjaman, pinjaman ke sini. Kalau tidak ada, ya pinjamannya 0. Tapi kalau duanya sub, nggak ada pinjaman ya 0, ada pinjaman tetap 0. Nah, itu dia. So, sama dengan yang tadi. Kalau tadi kan XF yang compare. Nah, nanti kita lanjutkan. Ya, berbeda perbandingannya. Jadi kita lanjutkan minggu depan. Kita tanda dulu ya. Tanda dulu. Ini ada.